Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala bismillahir rasulillah syawalillah lana wa lakum al-fatihah. Monggo dibaca bareng-bareng ayat 3 ayat ya. Ayat 120, 121 sama 122 dari Walantardo ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wa in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Bawangi wala ini tabata. Kalau berhenti berarti minal ilm gitu ya. Kecuali kalau dilanjut baru minal ilmi malak. Ya, berhenti kalau berhenti berarti nanti disukun aja. Wala ini tabata. Wa in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi. Berhenti apa lanjut? Ya, kalau kalian lanjut kuat nggak nafasnya? Nafasnya kuat nggak? Kalau di yang biasa kalian deres yang sudah hafal itu dilanjut apa di berhenti? Dilanjut ya. Soalnya kan di situ ada lam ya. Ya kalau kuat coba kita lanjut ya. Minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir gitu ya. Ya wala ini tabata. Wa in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Tadi sampai 122 ya. Iya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain. Coba dibaca salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tardo lan ora bakal padha seneng atine mangka saking sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapal yudu wong Yahudi walan Nasara lan Sapa wong
lan ora seneng sapa wong lan ora seneng sapa wong Nasrani hatta tattabi'a ya sehingga derek sira millatahum ing agamane Yahudi lan Nasrani kul inna wa kul dawa sira pun dawa sira sapa Muhammad inna hudallahi satemene po pituduhe temene pituduhe Allah Ta'ala iku huwal huda pituduhe kang jadi bacanya huwa iku pituduh al huda kang sejati huwa iku huwa pituduh al huda kang sejati wala ini tabakta lan lamun manut sira ahwa agum ing kekarepane Yahudi lan Nasrani ba'dal ladzi ing dalam sawise itu disambung ba'dal ladzi ja'aka ba'dal ladzi ja'aka ing dalam sawise kang tumkot apa alladzi kain siro minal ilmi bayane ilmu malaka mongko ora iku kedue sira malaka mongko ora iku kedue sira minallahi saking Allah Ta'ala miwaliyin utawi kasih kekasih walan nasirin lan ora ono kang nulungi. Nah, ini kita masih melanjutkan ya, masih melanjutkan atau istilahnya ini penutup ya, penutup dari sekian persinggungan antara Kanjeng Nabi dengan para Yahudi dan Nasrani, terutama terkait perdebatan ya, beberapa hal itu ya yang sudah disebut sebelumnya itu ya, ada tentang surga, ada tentang apa itu ya, apa perdebatan antara Nabi dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, yang kemarin itu kan penutup ayat kemarin di ayat 119 itu kan Nabi ya, namanya orang itu ya, sing jenenge wong bener itu ya, atau orang yang sayang kepada orang lain. Sayang di sini bukan yang berarti lawan jenis itu ya, tapi dalam arti hubungan antara Nabi dengan umatnya, atau hubungan antara guru dengan murid, atau hubungan antara orang tua dengan anak. Itu kan umumnya orang tua atau Nabi atau guru itu kan mereka ini kan orang yang paling menginginkan kita jadi orang baik gitu ya, atau orang yang paling menginginkan kita itu ya jadi orang sukses, atau kalau dalam hubungan dengan Allah ya, orang yang paling menginginkan kita itu agar jadi orang yang menjalankan perintahnya Allah ya. Biasanya kan secara umum kayak gitu, orang tua kita atau Nabi atau kiai atau guru kita. Maka wajar ketika kita itu misalnya tidak manut, atau kita itu mungkin mereka berharapnya kita menjalankan perintah tapi tidak menjalankan. Mereka berharap kita sholat, kita nggak sholat, atau mereka berharap kita kuliah tenanan, kita nggak tenanan. Itu pasti umumnya itu mereka akan sedih gitu ya, karena mereka itu orang-orang yang paling berharap kita itu jadi orang baik gitu ya. Sama Nabi itu ibaratnya juga berharap orang yang mereka dakwah, orang yang Nabi dakwai itu kan kabeh do iman, kabeh do manut. Tapi yang namanya jalan kebenaran itu kan nggak semua orang suka gitu ya. Apalagi kalau kepentingannya itu ajakan itu ternyata menyalahi atau berseberangan dengan kepentingan masing-masing orang yang diajak.
Misalnya orang musyrik Mekah itu ya, dulu kenapa susah diajak iman? Itu terutama di kalangan para petingginya, itu kan kayak Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya, Abu Sufyan. Itu kan mereka susah diajak iman. Soalnya memang kalau mereka iman nanti ada kemungkinan mereka terusik gitu ya dari sisi ekonomi. Ya ibaratnya mereka anggaplah orang punya pabrik miras, tentu akan keberatan kalau dia diajak masuk Islam. Loh aku duwe pabrik miras, kok sekali aku mlebu Islam bubar pabrikku itu ya. Soalnya dalam Islam tidak boleh jualan miras. Atau zaman dulu orang-orang kafir Mekah itu kan salah satu yang jadi sumber ekonominya itu kan patung gitu ya. Atau apa itu penyembahan terhadap patung. Loh kok nek ini nyembah patung ora oleh dilarang, otomatis pilar ekonominya juga terganggu. Ya jadi sing biasanya iso apa itu mungkin pengrajin batu jadi ora kanggo gitu ya. Atau mungkin zaman dulu apa namanya ya, orang Mekah itu kan mereka itu menggunakan Ka'bah, ibaratnya Ka'bah itu menjadi tujuan apa, menjadi alat politik gitu ya. Karena yang apa itu, karena mereka menguasai Ka'bah, akhirnya Ka'bah itu digunakan sesuai dengan keinginan mereka, bukan sebaliknya. Harusnya kan kita itu kan yang mensucikan Ka'bah itu ya. Atau kita harusnya kan motifnya mengurus masjid itu mungkin ya ikhlas karena Allah. Tapi malah yang dulu terjadi di Mekah itu justru malah masjid, kalau zaman sekarang ya mungkin masjid itu digunakan untuk kepentingan kelompok. Ya mungkin orang yang tidak setuju dengan pendapat kita akhirnya diusir. Kayak Kanjeng Nabi itu kan diusir gara-gara dianggap, padahal tujuannya Nabi Muhammad itu kan mengembalikan Ka'bah sebagaimana dulu zaman Nabi Ibrahim. Tapi karena itu bertentangan dengan keinginan para petinggi Mekah, mereka menggunakan Ka'bah itu kan ibaratnya untuk kepentingan pribadi mereka, lebih ke ekonomi, sosial dan politik. Maka Nabi Muhammad itu disingkirkan. Yaitu ibaratnya ngajak apik ke orang lain itu tentu tidak mudah, atau pasti ada orang yang tidak suka. Beda nek kalau kita ngajak sing ora bener ya mesti gampang gitu ya. Ayo bolos gitu ya. Ya mesti happy aja yang diajak itu ya. Tapi kalau ngajak tenanan, wah jenenge sinau tenanan mesti abot gitu ya. Mesti ora gampang ngajak wong do kon sinau tenanan. Nah, apalagi dulu itu ya, dulu Nabi itu ngajak iman, itu tentu bukan PR yang gampang. Maka di ayat 119 itu Nabi diingatkan, senajano Nabi itu kadang ya ngerasa sedih kalau orang yang diajak iman malah orang iman, tapi akhirnya sama Gusti Allah itu diingatkan bahwa mereka tugas Nabi itu sebenarnya hanya basyiron wa nadhira, mung ngelingake tok itu ya. Mung basyiron itu berarti membawa kabar yang baik bahwa besok orang yang iman nanti dapat pahala yang besar, dapat ganti yang lebih baik. Sebaliknya orang yang nggak mau iman maka nanti dapat ancaman. Dan mereka dan Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak, ibaratnya tidak dimintai tanggung jawab kalau ternyata banyak orang yang tidak mau iman. Mungkin selama ini kan orang bisa jadi nyalahkan ya, beberapa orang tua kan ada yang modelnya, loh anakku wis tak pondok suwe kok ora iso ngaji gitu ya. Padahal ya tiap hari ya diajar ya. Tapi kadang orang tua itu tidak tahu bahwa sebenarnya faktor keberhasilan ngaji itu kan banyak itu ya. Tidak serta-merta nek wis ngaji tiap dino itu hasilnya akan bagus. Ya bisa jadi orang itu kan tingkat kesulitannya beda-beda itu ya dalam mendapat atau dalam memperoleh pelajaran itu ya. Ada orang yang memang nol putul, jadi untuk mondok bertahun-tahun untuk sampai bisa membaca lancar itu susah gitu ya. Beda sama orang yang mungkin sebelum mondok wis iso maca Quran. Mungkin mondok setahun apalane wis akeh, bacaane wis tambah apik ya. Nah, kadang orang tua bisa jadi itu nganggep lho aku wis nyekolahke, wis nguliahke, wis bayar larang-larang kok hasilnya kayak ini. Ya bisa jadi memang hasil orang beda-beda. Begitu juga dengan
keimanan. Maka Nabi itu dikasih tahu oleh Allah senajan ora do iman itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan Nabi gitu ya. Maka banyak sedikitnya umat yang iman itu tidak menjadi tolak ukur keberhasilan dakwah seorang Nabi. Makanya kalian besok kalau misalnya punya sekolah punya lembaga pendidikan kok dilala sing sekolah sithik atau mungkin sing mondok sithik, itu bukan berarti pondoknya gagal gitu ya. Ya nyatanya dulu misalnya Nabi Nuh itu kan dakwahnya ratusan tahun tapi ya sing melu mung segelintir tok itu. Jadi ya dalam sejarah itu banyak nabi-nabi sing dakwahi suwe tapi sing melu mung sithik itu ya. Jadi yang penting itu bukan kuantitasnya tapi bagaimana seseorang itu menjalankan kewajiban masing-masing. Nabi ya tugasnya nyampe ke perintah Gusti Allah. Entah itu ana sing melu apa ora, itu ukuran duri. Yang besok jangan sampai kalian misalnya pulang wis di desa masing-masing ngajar Quran terus sing melu sing ngaji sithik terus akhirnya sedih, wah jangan-jangan saya jadi orang yang tidak beruntung gitu ya, karena yang ngaji itu sithik. Padahal yang penting itu kan keistiqomahan kita ngajar ya. Yang entah itu ada yang datang atau enggak itu bukan urusan kita, tapi yang penting kita ada kemauan ngajar. Maka di sini Kanjeng Nabi dikasih tahu itu ya di ayat 120 bahwa memang ada beberapa orang itu mereka mau diajak sebaik apapun itu tidak akan mau ikut Kanjeng Nabi. Maka di sini kan bahasanya itu walan tardo itu ya. Ora bakal senang. Kalau kalian belajar bahasa Arab itu ya atau belajar nahwu, lan itu kan dipakai dengan fiil fiil mudhari. Ini kan fiil mudhari ya, tardo. Itu berarti kalau lan tardo itu berarti tidak akan selamanya, atau kemungkinan imannya itu sangat tipis, sangat kecil sekali gitu ya. Nah, maka biasanya kalau kamu bilang kalau nolak seorang misalnya nolak cinta seseorang tapi nolaknya saya menolak 100%, itu bilangnya lan uhib buka itu ya, atau lan uhib buki, itu aku sampai kiamat itu ya. Mbok kamu kasih apapun itu ya, mau kamu effortnya sebesar apapun itu saya tidak mau nikah sama kamu, itu pakainya lan itu ya. Tidak bakal itu ya, atau orang bakal seneng. Di sini maksudnya ridho di sini itu ya ikut Nabi itu ya. Kalau seneng kan nanti ikut gitu ya. Angkal Yahudu, orang-orang Yahudi. Tapi di sini agak beda. Kalau orang Nasrani itu tidak pakai lan itu ya, tapi pakai wala itu ya. Walan Nasoro. Di sini kan ada dua, Nasrani dan Yahudi. Kalau Yahudi itu orang-orang yang kitabnya Taurat, kalau Nasrani orang-orang yang kitabnya Injil. Ya memang kalau di Quran itu ya atau di tafsir, kalau kamu baca-baca tafsir, kalau ada kata Yahudi itu pasti konotasinya negatif. Itu untuk Yahudi itu ditujukan untuk orang-orang yang beriman kepada kitab Taurat tapi memusuhi Kanjeng Nabi. Kalau ada penyebutan Yahudi, nanti kan ada disebut lagi Bani Israel itu ya. Kalau orang-orang yang dimaksud Bani Israel dalam arti positif, orang-orang yang iman kepada Taurat dan dianggap mereka itu bersahabat, itu maka dipanggilnya Bani Israel. Tapi kalau Quran nyebut Yahudi itu berarti dalam konteks permusuhan atau dalam konteks negatif. Maka di sini kan konteksnya negatif itu ya. Ini lagi ngomong wong sing ora bakal gelem iman karo Nabi dari kalangan Bani Israel. Maka disebutnya Yahudi. Tapi kalau disebut kata Nasrani itu biasanya merujuk ke orang-orang Kristen yang saat itu bersahabat atau setidaknya tidak bermusuhan lah, tidak menunjukkan permusuhan kepada umat Islam. Maka di sini huruf nafinya itu ya, huruf penolakannya itu berbeda. Kalau Yahudi itu pakai lan,
ora bakal. Kalau walan nasoro pakainya lam biasa. Ya siki mungkin ora, tapi ngesuk iyo. Atau mungkin sekarang yang menolak sedikit, tapi ada banyak yang mau iman. Jadi kemungkinan berimannya itu lebih banyak karena nasoro itu konotasinya positif ya untuk orang-orang Kristen yang bersahabat atau tidak bermusuhan dengan Nabi. Hatta tatabi'a millatahu, sehingga nderek ya siro atau Kanjeng Nabi millatahum ing agamane wong-wong mau Yahudi lan Nasrani. Nah, di sini artinya bisa dua itu ya. Jadi problemnya dulu Nabi ketemu wong Yahudi dan Nasrani itu kondisi kitab suci mereka itu kan kalau menurut Quran itu kan sudah diselewengkan itu ya. Sudah diselewengkan. Jadi yang dimaksud di sini Yahudi dan Nasrani itu menginginkan Nabi ikut mereka, itu maksudnya ada yang bilang ikut maksudnya mereka pengennya wong Islam yo do mlebu Yahudi atau mlebu Nasrani. Kalau zaman sekarang mungkin ya istilahnya kayak kristenisasi gitu ya. Apa namanya wong sing ngajak mlebu Kristen. Itu ada yang mengartikan tabi'a itu mereka pengennya wong-wong ya do mlebu agamane mereka, ojo mlebu Islam. Tapi ada lagi yang mengartikan ini maksudnya bukan ikut ya, tapi ini maksudnya itu gambaran kemustahilan gitu ya. Ibaratnya kan mereka itu diajak mlebu Islam, itu kan orang bakal gelem. Itu maka digambarkan itu mbok yo awakmu mlebu Kristen, itu saja mereka nggak bakal manut karo awakmu, kayak gitu ya. Paham maksudnya ya? Misalnya aku itu nggak suka sama kalian gitu ya. Itu saking tidak sukanya saya sama kalian, itu mbok yo kamu ngampii aku, itu aku tetap nggak bakal suka sama kalian. Itu ibaratnya kayak gitu. Mbok yo sekarang Kanjeng Nabi itu anggaplah gitu ya. Tapi kan nggak mungkin itu ya. Anggaplah zaman dulu orang Islam itu pada mlebu Kristen gitu ya. Itu saja tidak mungkin, atau mlebu Yahudi, itu saja tidak akan mungkin menjadikan mereka itu simpatik kepada orang Islam atau mau masuk ke Islam. Tapi jangan, ayat ini ada yang mengatakan jangan dibawa ke zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu ayat ini turun, mungkin konteksnya itu apa itu? Sudah ada terjadi apa itu? Perebutan kekuasaan atau perebutan apa? Pengaruh politik gitu ya. Jadi konteksnya itu udah ada ancaman peperangan, Yahudi pengen nyerang Islam atau Nasrani pengen nyerang Islam. Tapi ketika sekarang sudah damai, ya nggak boleh ya, nggak boleh asal ini diterapkan kepada sekarang. Nanti rawan memunculkan permusuhan itu. Nah, tapi kalau dalam masalah keimanan kan kayak gitu ya. Orang sing wis kadung memeluk agama Yahudi atau orang yang sudah memeluk agama Nasrani, pasti mereka akan berpikir yang lain itu salah, yang benar agama saya. Itu kan secara umum kayak gitu. Atau kalian kalau nanti sudah berkeluarga, wis duwe bojo masing-masing, itu kalian pola pikirnya harus seperti ayat ini. Sing paling ganteng itu bojoku, sing liyane elek kabeh gitu ya. Sing paling ayu itu bojoku, sing liyane elek kabeh. Ojo diwalik, bojoku elek sing liyane ayu kabeh. Itu pasti tukaran terus itu ya. Atau bojoku sing liyane ganteng, bojoku sing elek dewe. Ya, itu ibaratnya kayak gitu. Agama itu kayak pasangan masing-masing. Kalian harus berpikir sing paling bener atau sing paling apik yo nggonku, sing liyane itu elek kabeh. Nah, maka di sini itu walaupun Kanjeng Nabi itu ikut manut sama mereka, itu tidak akan mungkin mereka itu menjadikan mereka itu manut Kanjeng Nabi. Maka di sini diartikan itu hatta tatabi amil, atau bukan berarti Nabi itu ikut ajaran mereka, tapi ini suatu bentuk gambaran kemustahilan. Itu. Maka setelah Gusti Allah itu ngasih tahu kemustahilan mereka untuk iman kepada Nabi, yaitu
Ini sebenarnya untuk ngasih tahu, mbok yo ekspektasinya jangan dhuwur-dhuwur gitu ya. Ngandani yo kudu, ngajak-ngajak yo kudu, tapi ora usah ekspektasi dhuwur. Ya sama kayak kita, nggak usah ekspektasi bojone kudu ayu, bojone kudu ganteng. Engko ndak ngesuk oleh sing orang ganteng malah kecewa itu ya. Yo anane sing kuwe piye maning gitu. Sing teko dilelah anane sing kuwe gitu ya. Sing kaya opa-opa malah ana sing teko itu. Maka di sini Gusti Allah ngasih tahu ini ya, yang paling benar itu siapa gitu ya. Yang paling benar ya qul inna hudallahi huwal huda. Ya sak temene pitutuhe Gusti Allah. Itu kan maksudnya orang Yahudi kan meyakini Taurat yang paling benar. Orang Nasrani meyakini Injil yang paling benar. Tapi di sini Allah itu bilang sing paling bener pituduhe Allah sing paling bener ya pituduhe Allah sing rupa Quran. Ya soalnya zaman itu kan menurut Quran, Taurat dan Injil itu sama-sama sudah ada beberapa bagian yang sudah diselewengkan. Ya. Salah bukti bentuk yang diselewengkan itu apa? Itu yang disebut di ayat-ayat sebelumnya itu ya. Misalnya yang tentang itu ya, waqalut takhadallahu walada itu ya kan, mereka meyakini Allah ngangkat anak. Atau ada lagi yang sebelumnya itu waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Wong Yahudi ngomong wong Nasrani mlebu neraka. Wong Nasrani yang ngomong wong Yahudi mlebu neraka. Atau surga itu ya cuma nggo wong Yahudi, atau surga ya gune wong Nasrani tok. Ya maka atau mereka juga kan meyakini nek Nabi Muhammad itu bukan nabi yang diutus gitu ya. Sama Yahudi dan Nasrani sama-sama tidak mengimani nek Nabi Muhammad itu nabi yang diutus untuk mereka. Padahal kudune itu ada di Taurat maupun di Injil. Maka di sini dikasih tahu itu ya, sing petunjuk sing bener ya petunjuke Allah. Maksudnya dalam di sini itu ya yang sudah diturunkan yang terbaru yaitu Al-Qur'an. Kalaupun yang dulu itu benar, Taurat itu benar, Injil itu benar, itu ya sebelum adanya perubahan yang dirubah oleh pemeluknya masing-masing. Maka di sini ada semacam bentuk peringatan ya terhadap Kanjeng Nabi dan umat Muslim. Wala ini ta'ahwa'ahum. Nah ini yang dimaksud di sini itu kan kalau kita ikut Injil dan ikut Taurat itu kan tidak salah ya. Atau kita kan mengimani kalau Taurat dan Injil itu benar. Maka di sini yang dikritik oleh Al-Qur'an itu kalau kita manut ke ahwa'ahum. Nah, ahwa itu kan keinginan tapi keinginan yang salah. Maka kalau kita disebut hawa nafsu itu ya kan, kita katanya digoda oleh hawa nafsu. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu yang salah, itu biasanya yang membuat kita itu punya ide itu katanya setan gitu ya. Jadi yang bisiki pertama itu setan. Misalnya kita itu lagi mangkat ngaji, endilalah ono konser gitu ya. Itu yang pertama kali ngasih ide itu setan. Itu loh di Purwokerto di Gor mau ada konser. Itu setan cuma ngasih ide. Tapi setan tidak lagi membujuk kita, cuma ngasih ide, terus nanti yang dorong-dorong selanjutnya itu hawa nafsu. Ya, keinginan tapi keinginan yang salah gitu. Maka biasanya istilahnya itu hawa nafsu. Maka di sini sama, yang salah itu bukan Tauratnya, yang salah bukan Injilnya. Karena Taurat dan Injil itu kan diturunkan dari Allah. Tapi yang salah adalah beberapa bagian dari Taurat dan Injil itu kan dirubah oleh hawa nafsu dari ulama-ulama mereka. Maka di sini yang dikritik itu ahwa'ahum gitu ya. Karepane ulamae wong Yahudi karo ulamae wong Nasrani. Nah, kalau Nabi itu ikut yang salah dari Taurat dan Injil itu ya, atau ikut orang-orang itu gitu ya. Sedangkan ba'dalladzi ja'aka minal ilm, sedangkan sudah diturunkan Al-Qur'an itu ya. Sudah dijelaskan juga
duduk perkaranya, mana yang dirubah, mana yang benar gitu ya. Yang beberapa kasus sebelumnya itu kan sudah disebut dan sudah dijelaskan yang salah mana, yang benar mana. Kok kita masih ikut yang sebelah sana? Nah, maka di sini ancamannya malaka minallahi min waliyin wala nasir. Ora bakal ditulung gitu ya. Wali itu maksudnya tidak bakal diperhatikan. Di sini kan diartikan kekasih gitu ya. Maksudnya yang memenuhi kebutuhan kita. Wali itu biasanya kekasih dalam arti memenuhi kebutuhan apa yang kita butuhkan. Kalau nasir itu biasanya diartikan lebih cenderung kalau kita menghadapi bahaya, itu yang bisa mencegah itu nasir gitu ya. Ya, kita kan seringnya kalau kita ditolong orang tua kita, memang orang tua itu bisa menolong kita itu ya, atau orang lain bisa menolong kita, tapi seringnya menolongnya itu setelah kita mengalami dulu gitu ya. Kecelakaan ya kecelakaan dikit lebih dibawa ke rumah sakit gitu ya. Tapi tidak ada yang sifatnya menolong kita mencegah agar kecelakaan itu tidak terjadi. Itu kan sing iso mung Gusti Allah itu ya. Nah, maka kalau yang memenuhi kebutuhan itu wali, maka kita itu masing-masing punya wali murid gitu ya. Tapi kalau nasir itu memang di sini biasanya hanya Allah yang bisa melindungi kita dari bahaya-bahaya yang akan datang. Maka di sini ayat 120 kan lagi mengecam orang-orang Yahudi itu ya. Lagi mengecam orang-orang Nasrani di zaman Nabi yang dijak iman itu susah gitu ya. Tapi apa itu namanya, Quran juga mengakui ini bentuk kalau zaman istilah zaman sekarang itu bentuk objektif gitu ya. Sing jenenge wong itu kan ora kabeh elek, pasti ana wong sing apik. Maka di sini di ayat 121 itu disebutkan ada loh beberapa orang dari Yahudi dan ada beberapa orang dari kalangan Nasrani yang mau beriman. Maka orang-orang yang beriman tadi disifati alladzina atainahum, alladzina utawi wong akeh gitu ya. Atainahum kang maringi sapa ingsun hum ing wong-wong mau alkitab ing kitab. Ada orang mereka telah beriman kepada Taurat, ada yang sudah beriman kepada Injil, dan mereka yatlunahu iku padha maca sapa wong mau hu ing kitab haqqa tilawati kelawan sak benere maca kitab. Jadi yang dimaksud tilawah itu kan, tilawah itu konot bedanya sama ikra itu ya kan, ada ikra ada tilawah. Kalau tilawah itu dia biasanya ditujukan kepada bacaan yang panjang gitu ya, bacaan yang lebih panjang dari biasanya, atau bacaan yang dia tidak hanya berhenti membaca aja, tapi juga mempelajari kandungannya. Selain itu juga mengamalkan kandungannya. Kalau sekedar ikra itu kan bisa jadi kita cuma baca ya. Kita ngaji apa itu setoran hafalan itu ya, apa baca binador itu mungkin istilahnya ikra. Tapi kalau kalian ngaji tafsir, ngaji fikih gitu ya, terus setelah itu ngaji akhlak, setelah ngaji kitab tadi kamu terus mengamalkan fikih, jadi nang fikih kon sholat wajib ya, kamu melaksanakan sholat wajib. Nah, terus jadi nang akhlak kon menjauhi apa iri dengki, terus kamu latihan meskipun dilarani karo kancane, akhirnya kamu tapi atau meskipun kancamu duwe barang sing luwih apik tapi kamu tidak dengki, tidak iri. Nah itu bentuk tilawah. Tilawah itu kamu tidak hanya berhenti membaca Quran, tapi kamu juga mempelajari isinya dan kamu juga mengamalkan. Nah ini orang yang sudah pernah belajar Taurat, sudah pernah belajar Injil, dan mereka benar-benar sinaune bener, ora keblinger itu ya. Dan mereka juga mengamalkan, maka orang-orang itu kan gampang iman terhadap Kanjeng Nabi. Misalnya kayak Salman Al Farisi itu kan awalnya Kristen gitu ya. Atau misalnya yang
itu pendeta Waraqah bin Naufal itu kan akhirnya iman gitu ya. Malah belum ketemu Nabi saat jadi Nabi, tapi ketemunya kan pas Nabi belum jadi Nabi gitu ya. Atau misalnya pendeta Buhairah itu yang ketemu Nabi saat Nabi kecil, itu kan sebenarnya mereka sudah nunggu-nunggu gitu ya. Atau mereka akan iman kalau sudah saatnya Nabi itu diutus jadi Nabi. Atau di kalangan Yahudi ada Abdullah bin Salam, itu kan orang Yahudi yang masuk Islam itu ya. Itu orang-orang meskipun ayat sebelumnya itu bilang walan tardo, orang bakal iman, tapi Gusti Allah tidak menutup adanya kemungkinan bisa aja orang Yahudi itu iman, cuma presentasinya sedikit. Orang Nasrani juga meskipun dulu itu banyak yang tidak iman, tapi kemungkinan imannya itu lebih besar, presentasinya lebih besar daripada orang Yahudi. Nah, maka ulaika utawi mengkono-mengkono wong mau yu'minuna iku padha iman sapa wong mau bihi kelawan kita. Nah, orang yang tadi itu ya, orang yang imane bener itu ya yang tadi kitabe ora menyeleweng, kitabe ora disesatke, terus yo sinau bener terus diamalke, itu mereka sing bener-bener imane itu iman sing bener. Sewali waman lan sing sapa wonge yakfur kang kufur sapa wong mau bihi kelawan kitab faulaika mengko utawi mengkono-mengkono wong mau hum iku wong mau iya wong mau al khasirun iku wong kang padha tuna kabeh. Tuna di sini bukan berarti ikan tuna itu ya, tapi orang-orang yang rugi itu ya, tidak mendapat apa-apa itu ya. Ya ibaratnya kalau kalian belajar Quran kok Quran sing wis menyeleweng, tafsir sing wis menyeleweng. Contohnya kan beberapa kelompok itu kan ada yang menafsirkan ayat itu ayatnya diselewengkan. Misalnya ayat innama harrama alaikumul maitah, jere sing diharamke Quran itu mung batang, terus lahmul khinzir apa babi gitu ya, terus sing disembelih selain karena Gusti Allah. Jadi ada orang yang menafsirkan ayat itu, loh ayat ini tidak melarang anjing karena di sini tidak disebut anjing. Ya wis, jadi oleh mangan daging anjing. Ya, maka kalau kamu main ke Solo itu, ada yang pernah main ke Solo, itu kan ada nanti orang jualan sate anjing gitu ya. Karena jere nang Quran, ya sing dodol wong Islam ya sing mangan wong Islam. Soalnya nang Quran jere tidak ada ayat yang melarang daging anjing gitu. Itu kalau kita kok mengamalkan ayat itu kan padha wae kita mengamalkan, tapi kan sing diamalke wis ora bener itu ya. Ya padha wae itu ya. Maka kita ya rugi gitu ya. Ya meskipun ruginya tidak rugi gede banget itu ya. Sebagaimana ruginya orang yang tidak mau iman. Atau sama mungkin sekarang kan banyak orang yang ekstrim apa itu, orang-orang yang mungkin baik gitu ya, imannya baik, orang Kristen yang baik, orang Yahudi yang baik gitu ya sekarang gitu ya. Tapi karena mungkin mereka itu kurang mendapatkan informasi bahwa Yahudi dan Nasrani itu sudah di upgrade dengan agama Islam gitu ya, yang maka mereka diperintah untuk iman kepada Islam, maka bisa jadi mereka juga rugi gitu ya, mengalami kerugian karena belum sempat iman masuk ke agama Islam. Apalagi ketika zaman ini ayat ini turun, itu kan orang Yahudi dan orang Nasrani wis ketemu Nabi, wis dikandani sing bener sing endi, kok ora gelem iman, itu kan berarti wis terbukti ruginya itu ya. Apalagi orang-orang yang sudah dicap nggak akan bisa iman itu ya. Maka penutup ayat ini penutup sekian pembahasan. Jadi sebenarnya ayat ini mulai pembahasan tentang orang-orang ahli kitab itu kan diawali dengan juz 1 halaman 6 bawah itu kan ada ya Bani Israil itu ya, atau tengah itu ya, Israil adzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi gitu ya. Yang qulna itu kan ada ya Bani Israil. Itu sebenarnya pembahasan awal pembahasan di Al-Baqarah terkait ahli kitab. Maka di sini ditutup gitu ya, ditutup diawali dengan ya Bani, ditutup dengan ya Bani. Nah di sini mereka kan dipanggil ya Bani Israil. Bani itu kan anak itu ya. Jadi Allah itu memanggil orang-orang ahli kitab
Jadi yang Bani Israel itu bisa jadi dipanggil dengan ahli kitab, tapi terkadang itu dipanggil juga dengan Bani Israel. Di sini sebenarnya sebutannya sebutan positif gitu ya. Karena begini, yang namanya Bani itu kan anak, sing jenenge anak keturunan ya, keturunannya Nabi Yakub gitu ya. Yang namanya anak itu kan pasti punya bapak. Nah, orang yang paling sayang ke kita itu ya, kalau kita di dunia ini itu kan pasti kalau boleh kita bilang yang paling sayang kepada kita itu kan orang tua kita. Selain itu ya mungkin sayang ke kita nenek, Pak Le, Bule, Pak D itu mungkin juga sayang ke kita, tapi kan sayangnya mereka ke kita tidak bisa melebihi sayangnya orang tua ke kita gitu. Nah, Allah itu pakai kata bani itu pengen menunjukkan bahwa ada loh yang lebih sayang ke kita daripada orang tua, yaitu Allah. Nah, itu. Maka Allah itu menggunakan kata ya Bani Israel itu sekaligus untuk menunjukkan seberapapun sayangnya orang tua kalian kepada kalian gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih sayang dari orang tua kepada kalian, yaitu sekaligus ini juga kata panggilan yang positif ya. Kalau orang-orang ahli kitab yang mau iman itu biasanya dipanggil ya Bani Israel, atau pengen diajak untuk iman. Ini kan konteksnya pengen diajak agar insaf gitu ya. Insaf mereka agar segera sadar kalau nabi yang mereka hadapi saat itu beneran utusannya Gusti Allah. Maka di sini dipanggil ya Bani Israel, ya kaum Bani Israel, atau anak keturunan Nabi Yakub. Nah, kalau Israel itu kan gelar ya, gelar yang diberikan dari Allah kepada Nabi Yakub. Kalau bahasa Arab ya Abdullah gitu ya, atau ibad. Kalau bahasa Qur'annya itu ibad. Kan abid sama abdun sama ibad itu kan sama-sama maknanya hamba. Tapi kalau abdun itu orang hamba Allah tapi yang belum teruji. Ya, mungkin kayak kita lah, cobaannya belum gede. Belum pernah diuji sing mungkin ternyata mengalami kegagalan, wis kerja tahun-tahunan tapi ternyata gajinya ora pernah akeh gitu ya. Ora pernah, meskipun wis kerja tenanan, wis pakai ide-ide baru, bisa jadi usahanya gagal gitu ya. Tapi kok orang itu tetap sabar gitu ya. Itu berarti yang awalnya abdun jadi ibad gitu ya. Ibad itu orang yang sudah dikasih cobaan tapi tetap imannya kuat, atau malah bahkan tambah iman, itu namanya ibad. Atau kalian mungkin sekarang bisa jadi kuliah kok dilalah wis tenanan tapi kok nilainya elek terus gitu ya. Orang paham gitu ya. Tapi kok kalian tetap sinau, tetap tenanan, tetap mangkat, tugas-tugas tetap dikerjakan, itu namanya ibad gitu ya. Sudah mengalami yang pahit-pahit tapi kok tetap istiqomah, itu tidak abdun lagi tapi ibad. Itu sudah jadi hamba pilihan. Nah, kalau Nabi Yakub dulu kan cobaannya banyak itu ya. Anaknya Dora manut itu ya. Apa maling anaknya nukari anaknya juga itu ya. Sesama anak ora akur gitu ya. Sing ngono anaknya kan dibuang gitu ya. Terus ngono di lomboni dibohongi gitu ya. Nabi Yakub dibohongi karo anaknya dhewe. Bayangkan perasaan orang tua ditipu sama anaknya sendiri tapi masih sabar ya. Maka dikasih gelar Isra. Udhkuru elinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Allati an'amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh wa anni lan setune ingsun faddaltukum iku mutamaaken sapa ingsun kum ing sira kabeh alal alamin ngalahaken ing atase sekabehane wong alam. Nah, itu di sini untuk ngajak wong Yahudi, wong Nasrani kondo insaf itu ya. Untuk ben insaf, ben menyadari kesalahan atau ben gelem do iman, itu Allah mengingatkan nikmat yang sudah diberikan kepada mereka. Ya, kalau orang tua kita lagi marah ke kita, itu kan biasanya kalau lagi marah banget itu kan biasanya
yang diungkit itu kan pasti kebaikannya. Wis tak sekolah kok ora manut, misalnya kayak gitu. Atau kamu minta HP wis ditukokke sing larang sing regane 20 juta, iPhone terbaru. Kok dikon sinau ora gelem, misalnya kayak gitu ya. Kok dikon daftar sekolah apa kon mangkat sekolah males-malesan, misalnya kayak gitu. Nanti kan biasanya salah satu kemarahan orang tua itu kan biasanya diungkit kayak gitu. Wis ditukokke mobil, wis ditukokke HP, wis disangoni akeh kok ora manut omongane wong tua. Nah kan itu wajar sebenarnya itu ya. Karena mereka sudah ngasih ke kita, kitanya malah ora manut. Kalau istilah sosmed sekarang itu kok ora modali kok. Nah itu ya. Bukan pemodal tapi melok komen itu ya. Nah kalau di sini Allah itu mengingatkan udhkuru nikmati. Maka sebenarnya kalau kita ingat bahwa kita itu selalu tergantung sama nikmat Gusti Allah, itu kan itu lebih memudahkan kita untuk manut perintah Gusti Allah. Dan selain itu juga ini kalau kalian baca berita awal-awal dulu terjadi perang 2 tahun yang lalu itu kan 7 Oktober itu ya, kan awal perang itu ya, perang Palestina Israel yang terbaru itu kan sempat ada postingan yang pro Israel kan bilang ini loh, di Quran saja Quran menyebut kalau Quran itu mengunggulkan orang Yahudi gitu ya. Buktinya apa? Di Quran itu disebut wa anni faddaltukum alal alamin itu ya. Faddal itu kan ngutamaaken atau mengunggulkan kum ing sira kabeh alal alamin, di atas orang-orang lain gitu ya. Jadi mereka itu salah dalam memahami ayat ini gitu ya. Padahal bagian ayat ini itu sebenarnya seperti ini. Dulu orang-orang Yahudi itu dianggap pilihan, dianggap mereka memperoleh posisi yang tinggi. Itu kan karena mereka beriman, sedangkan yang lain, kelompok lain itu tidak beriman. Ya wajar mereka posisinya lebih tinggi, soalnya mereka beriman, yang lain tidak beriman. Atau orang Yahudi ketika itu misalnya zaman Nabi Musa itu kan cobaannya gede itu ya. Ibaratnya harus kabur, harus meninggalkan Mesir dalam perjalanan bertahun-tahun gitu ya. Sampai akhirnya nanti ke Baitul Maqdis gitu ya. Meskipun mereka dulu disiksa atau dipinggirkan atau secara politik itu mungkin ditekan oleh Fir'aun itu, tapi kan mereka tetap mempertahankan imannya. Maka mereka itu dipuji wa anni faddaltukum alal alamin. Atau Bani Israel juga dulu dikirim banyak nabi gitu ya. Kalau mereka memiliki banyak nabi itu kan berarti mereka ibaratnya diangkat derajatnya oleh Allah, melebihi kaum-kaum lain yang kebetulan tidak dikirim nabi. Cuma ketika Nabi Muhammad datang gitu ya, terus mereka justru tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Itu kan mereka akhirnya ngedowngrade diri mereka sendiri gitu ya. Wis bener-bener aplikasi yang terbaru wis update itu ya, malah aplikasinya di downgrade gitu ya, ibaratnya kayak gitu, malah medun level. Ora tuku iPhone 17 malah tuku iPhone 10 gitu ya wis lelet gitu ya, beda karo iPhone 17 gitu ya. Atau Android siki wong wis tukune Android sing apik-apik malah balik ke HP sing isone mung nggo nelpon karo SMS gitu ya. Nah, ibaratnya dulu pernah orang Yahudi atau kelompok Yahudi atau kelompok Nasrani itu diunggulkan karena mereka iman kepada Nabi, iman kepada kitab sucinya, mereka mengamalkan kitab sucinya. Tapi kok sekarang tidak iman, itu kan berarti dulu mulia sekarang hina itu ya. Tapi malah ayat ini itu dipakai dipelintir itu ya, dipelintir kalau mereka itu ini loh, bukti kita itu lebih unggul daripada orang Arab. Misalnya orang Israel itu kan nganggep kita itu oleh Allah dianggap berada di atas berada di atas kastanya orang Arab. Maka mereka itu menganggap hukum itu tidak berlaku untuk mereka itu ya. Nek kabeh wong itu kalau mateni
orang Yahudi itu harus hukumannya berat, tapi kalau orang Yahudi mateni wong Arab atau mateni wong liyane itu tidak berlaku sebaliknya ya. Hukum tidak berlaku untuk mereka tapi berlaku untuk yang lain. Itu kan yang banyak berseliweran di sosial media itu kan sekarang kayak gitu. Kalau yang lain itu harus tunduk di bawah orang Yahudi. Kalau Yahudi harus yang paling di atas. Itu sebenarnya mereka salah dalam memahami wa anni faddaltukum alal alamin. Itu dulu ketika mereka iman itu namanya mereka posisinya lebih tinggi dibanding orang yang enggak iman. Atau kita misalnya, kita meskipun sekarang hidupnya susah ya, duit ya ora akeh, tapi kan kita masih manut sama perintah Gusti Allah, itu sebenarnya kita sudah mulia. Nah, tapi kalau kita misalnya sudah meninggalkan perintah Gusti Allah itu ya, meh semulia apapun, duitnya akeh, karyawannya akeh, jabatannya dhuwur, tapi kok orang melu perintah Gusti Allah, itu sebenarnya kita sudah tidak mulia lagi di mata, bukan yang fadl tukum, bukan yang diutamakan. Yang diutamakan yaitu orang-orang yang iman dan mengamalkan kitabnya tadi. Dan dilalah ketika Nabi Muhammad diutus itu kan orang yang getol melawan Nabi saat itu kan justru malah wong Yahudi atau malah berikutnya wong Nasrani. Itu kalau dilihat dari persentase keimanan itu ya. Kalau hitung-hitungan kasarnya itu orang yang ketemu Nabi saat itu, orang kafir musyrik Mekah atau musyrik Madinah itu kurang lebih 200.000. Tapi yang iman 180.000, itu kan berarti mayoritas itu ya. Wis meh 100% lah dari sidik itu ya. Ya mungkin 80% itu iman kabeh. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani itu sing iman paling segelintir. Yang paling sedikit itu orang Yahudi, paling ya wong piro tok itu ya. Kalau wong Nasrani meskipun sedikit tapi lebih banyak dari wong Yahudi. Itu maka di ayat tadi itu wong Yahudi disebut lantardo. Tapi kalau orang Nasrani disebut wala itu ya. Wala itu apa, penolakannya itu agak lebih tidak sekeras seperti penolakan pakai kata la. Nah, itu maka sampai sekarang pun kan seperti itu. Yang mau masuk Islam itu dari Kristen itu lumayan banyak dibanding orang Yahudi gitu ya. Tapi lebih banyak lagi. Misalnya kayak di Indonesia itu kan kita mbombian agamanya opo itu ya. Mungkin ya penyembah batu, penyembah apa itu ya. Mungkin sing nyembah wit itu ya, kalau nenek moyangnya sini itu ya. Atau mungkin orang Buddha atau orang Hindu itu ya. Itu ya akhirnya kan Indonesia yang dulunya bukan mayoritas sekarang jadi mayoritas gitu ya. Ibaratnya yang dari Yahudi ya nggak tahu, dari Indonesia yang dulunya Yahudi masuk Islam itu kan kayaknya mungkin sangat sedikit sekali dibanding dengan yang bukan dari Yahudi dan Nasrani. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaatnya dan Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dinya siapa pakai meja sama kursi? Tapi bagus ya. Jadi kalau